Halo, bertemu lagi dengan saya untuk membahas terkait dengan aspek sumber daya insani atau seringkali juga di dalam business plan disampaikan dengan organizational plan atau rencana organisasi. Perencanaan sumber daya insani menurut Handoko Tehani yaitu merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi permintaan-permintaan bisnis dan lingkungan pada organisasi di waktu yang akan datang dan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tenaga kerja yang ditimbulkan oleh kondisi-kondisi tersebut. Perencanaan sumber daya insani menurut Anwar Prabu Mangkunegara adalah suatu proses menentukan kebutuhan tenaga kerja berdasarkan peramalan, pengembangan, pengimplementasian, dan pengendalian kebutuhan tersebut yang berintegrasi dengan perencanaan organisasi agar tercipta jumlah pegawai, penempatan pegawai yang tepat dan bermanfaat secara ekonomis. Inti dari perencanaan sumber daya insani artinya memberikan petunjuk masa depan, menentukan di mana tenaga kerja diperoleh, kapan tenaga kerja dibutuhkan, lalu pelatihan, pengembangan seperti apa yang harus dimiliki tenaga kerja, melalui rencana suksesi, jenjang karir, tenaga kerja dapat disesuaikan dengan kebutuhan perseorangan yang konsisten dengan kebutuhan suatu organisasi. Dalam menyusun bisnis plan atau perencanaan bisnis, Anda harus memasukkan ulasan perencanaan sumber daya insani dengan jelas. Walaupun usaha yang ditawarkan belum memiliki sumber daya insani yang memadai. Namun perencanaan Anda memerankan kepentingan masa depan usaha yang lebih maju dan berkembang. Perencanaan sumber daya insani atau manusia merupakan suatu kegiatan secara sistematis memperkirakan kebutuhan jumlah dan kualitas sumber daya manusia dalam organisasi atau perusahaan. Perencanaan ini karena adanya pertimbangan rencana produksi, investasi, serta rencana strategis lainnya yang sudah dibahas sebelumnya. Perencanaan sumber daya insani dalam perencanaan bisnis atau usaha diperlukan karena untuk memenuhi kebutuhan karyawan akibat pendirian cabang atau usaha baru, adanya karyawan yang keluar karena pensiun, PHK, dan lain-lain, termasuk juga pertimbangan relokasi, kerjasama, dan pengembangan usaha lainnya. Adapun tahapan perencanaan sumber daya manusia atau insani yaitu pertama memperkirakan kebutuhan tenaga kerja atau karyawan. Pengadaan tenaga kerja, perlu adanya pelatihan dan pengembangan, kompensasi, perencanaan karir, keselamatan dan kesehatan kerja, serta juga bagaimana dengan proses pemutusan PHK bila itu dibutuhkan. Cara membuat perencanaan sumber daya yang baik harus memenuhi kriteria sebagai berikut. 1. Mengetahui secara jelas masalah yang akan direncanakan. Kedua, mampu mengumpulkan dan menganalisis informasi tentang sumber daya insani, lalu juga mempunyai pengalaman yang luas tentang job analysis atau analisis jabatan. Berikutnya organisasi dan situasi persediaan sumber daya insani. Mampu membaca situasi sumber daya insani saat ini dan juga ke depan, serta mampu memperkirakan peningkatan SDI dan teknologi masa depan, serta mengetahui secara luas peraturan dan kebijakan perburuhan pemerintah. Misal ya, saat ini terjadi suatu perubahan UMK atau UMR, atau juga terkait dengan undang-undang
terkait tenaga kerja. Itu yang harus diperhatikan. Langkah-langkah atau prosedur yang bisa diterapkan dalam perencanaan sumber daya insani di dalam perencanaan bisnis, yaitu adalah menetapkan secara jelas kualitas dan kuantitas sumber daya insani yang dibutuhkan. Kumpulkan data dan informasi tentang sumber daya insani. Kelompokkan data dan informasi serta analisis. Buat beberapa alternatif. Pilih alternatif yang terbaik untuk menjadi rencana. Menginformasikan rencana kepada karyawan untuk direalisasikan. Ya, atau kalau masih belum ada karyawan, tentu dengan tim pendiri dari usaha. Demikian pembahasan dasar terkait dengan perencanaan sumber daya insani terkait dengan perencanaan bisnis. Nanti pada saat sesi 2 saya akan membahas pendekatan baik secara ilmiah maupun non-ilmiah. Terima kasih.